Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Halaman 9 masuk ke halaman 10. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram pula di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya kalian aku beri petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya kalian aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya kalian aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat dosa di malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku. Niscaya kalian aku beri ampun. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, mohon penjelasannya pada kalimat sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Kemudian jangan berbuat zalim. Lalu bagaimana jika ada seseorang berbuat zalim tetapi ia merasa tidak berbuat zalim, sementara orang yang dizalimi merasa bahwa ia sudah dizalimi oleh orang tersebut? Ya, di sini Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan hambanya, maka Allah akan berikan balasannya. Sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan, Allah juga akan beri balasannya. Jadi ada orang berbuat baik, sekecil apapun kebaikan dan kebajikan itu, Allah akan berikan pahalanya. Sekecil apapun kemaksiatan, kalau dia tidak bertobat, Allah juga akan berikan balasannya. Fa'amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik meski sekecil zarrah, dia akan melihatnya. Artinya akan melihat, akan mendapati balasan kebaikan di sisi Allah. Barang siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk sekecil zarrah, dia juga akan melihat balasannya. Maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya.
Kemudian bagaimana jika ada orang yang berbuat zalim pada kita, sedang dia merasa tidak pernah berbuat zalim? Nah, itu mungkin perasaan jenengan terzalimi. Sedangkan orang tadi merasa tidak pernah menzalimi. Maka zalim atau tidak zalim, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah din, agama. Tolak ukur agama itu Quran Sunnah. Wong sekarang ada kok orang yang menyerobot tanah pekarangan milik tetangganya, meski hanya berapa senti, itu merasa tidak berbuat zalim. Alah mung sithik rapopo, alah mung setengah meter. Itu ada orang yang seperti itu. Jelas-jelas menurut agama, jelas itu satu kedzaliman. Merubah batas tanda pekarangan itu juga satu kedzaliman. Tetapi ada tidak orang yang merubah patok? Banyak. Ada, hanya gara-gara apa? Ingin mendapatkan secuil tanah di dunia. Padahal ancamannya, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang menyerobot sejengkal tanah dengan cara zalim. Sibron itu sejengkal, bukan sehasta. Sejengkal itu sakilan. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu sejengkal. Hanya sakilan mengambil tanah milik orang lain, meski hanya sakilan dengan cara zalim, ancamannya pada hari kiamat nanti di lehernya akan dikalungkan 7 lapis bumi. Di dunia hanya nyerobot sakilan. Di hari pembalasan dikalungkan 7 lapis bumi sebagai bentuk siksaan. Nikmatnya seberapa sakilan itu? Itu baru sakilan, belum sehasta. Belum sehasta. Sehasta itu dari sini sampai sini, ukuran sehasta, ujung jari sampai sini. Belum sedepa segini. Dari ujung sini sampai ujung sini kita bentangkan, ini sedepak. Sakilan saja dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi sebagai wujud siksaan. Bagaimana yang mengambil sehasta, sedepak? Tentu lebih berat lagi siksaan yang pasti akan diterimanya. Sudah tahu demikian, tetap menganggap biasa. Ada orang yang menganggap biasa nyerobot tanah sekilan, ngejok ke pagar, ya tahu, memajukan pagar rumah, alah mengrongkilan itu ora apa-apa. Padahal tetangga yang diambil tanahnya tadi merasa terzalimi, namun yang mengambil tetap tidak merasa zalim. Lah kalau memang betul yang ditanyakan, ya jangan tunjukkan pada orang tadi kedzaliman yang telah dilakukan. Atau kita tidak melakukan sesuatu, tetapi oleh orang lain, saudara kita atau tetangga kita, menimpakan fitnah pada kita. Itu juga satu bentuk kedzaliman. Memfitnah saudaranya melakukan sesuatu padahal perbuatan itu tidak pernah dilakukan, sehingga saudaranya tertimpa madorot. Itu juga satu bentuk kedzaliman. Lihat, kedzaliman itu adalah perbuatan yang melanggar
kebenaran itu adalah kezaliman. Memfitnah itu kan melanggar kebenaran din. Maka satu kezaliman. Membuat keputusan tanpa tabayun sehingga keputusan itu menimpakan madarat pada seseorang, itu juga bentuk kezaliman. Nah kita kalau itu saudara sesama muslim, nasihat Nabi kita, unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman. Kalau saudara kami yang dizalimi, insya Allah kami bisa menolongnya. Wa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kami akan menolong saudara kami yang berbuat zalim? Maka nasihat Nabi, khud fauqa yadaihi, cegah saudaramu dari berbuat zalim. Itu bentuk kita menolong saudara kita dari berbuat zalim. Jadi Nabi perintahkan agar umat Nabi ini saling tolong menolong orang yang zalim, menolong orang yang dizalimi. Mungkin sudah kita pahami menolong orang yang dizalimi, kita bisa. Bagaimana menolong orang yang zalim? Ternyata nasihat Nabi, cegah orang itu dari perbuatan zalim. Jadi jangan sampai saudaramu melakukan perbuatan zalim. Itulah bentuk kamu menolong saudaramu yang zalim. Nah maka bagaimana? Ya sudah, diingatkan, dinasehati, ditegur, tunjukkan pada yang bersangkutan bahwa sebetulnya saya tidak melakukan itu, kebenarannya adalah begini. Bahwa tanah itu betul sesuai, ini adalah tanah milik saya. Tanah setengah meter itu milik saya. Kenapa kamu ambil dan lain sebagainya? Itu adalah satu kezaliman. Diingatkan dan didoakan. Kalau sudah diingatkan tidak menerima, ya sudah, ya sudah. Kita sudah semaksimalnya menghadapi orang seperti itu. Sudah, tinggalkan saja, serasa digagas. Kenapa? Karena dia orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Itu tipe manusia jenis keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun farfuduhu. Seseorang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tetapi merasa paling tahu. Fadzalika jahilun farfuduhu. Itulah orang yang bodoh, wis tinggalkan, rasa digagas. Orang jahil itu bukan orang yang otaknya bodoh, bukan. Orang jahil itu orang melakukan pelanggaran agama, melanggar aturan syariat Allah, diingatkan, dinasehati dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dia tidak mau menerima, tidak mau taslim. Maka itulah orang bodoh. Sekalipun sekolahnya sundul langit, sekolahnya dhuwur banget nganti sundul langit, dia melanggar aturan agama, dia berbohong. Ada yang mengingatkan bahwa berbohong itu bentuk pelanggaran agama.
dia berzina, ada yang mengingatkan zina itu bentuk pelanggaran agama. Dia korupsi, diingatkan korupsi itu bentuk pelanggaran agama. Dia tabarut, diingatkan bahwa tabarut itu sangat dilarang dalam agama. Lah kok ngeyel karena menuruti hawa nafsu. Meskipun sekolahnya setinggi langit, hakikatnya di sisi Allah dia seorang yang jahil. Dia orang bodoh. Bodoh karena tidak mau taslim dengan kebenaran agama, tidak mau taslim dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kewajiban kita mengingatkan. Kalau sudah diingatkan terus-menerus, tetap ngeyel, ya sudah, farfuduhu, tinggalkan saja. Dah berarti dia berani menentang api neraka. Fama asbarohum alan nar. Karena kedzaliman itu dia akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Makanya Nabi kita berpesan, ittaqud dzulma fa innad dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhkan dirimu dari berbuat zalim. Karena sesungguhnya kedzaliman itu akan mendatangkan kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Kalau sudah diingatkan kok ngeyel, ya sudah, fama asbarohum alan nar. Alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang kok ben dirasake, biar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah perbuatan zalimnya itu. Lah kita bagaimana? Usaha semaksimalnya, jangan pernah menzalimi saudaranya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Karena biar bagaimanapun sampai hari kiamat ketetapan ini tidak akan berubah. Ketetapan dari Nabi, al-muslimu akhul muslim la yadlimu. Sesama muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena saudara maka la yadlimu, tidak saling menzalimi. Sampai hari kiamat ketetapan ini tidak akan pernah berubah. Maka jangan kepingin keuntungan dunia dengan menzalimi saudaranya, baik zalim dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kalau itu dilakukan, maka siap-siap menerima kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Artinya kegelapan di situ siap-siap menerima siksaan demi siksaan pada hari kiamat gara-gara hobinya berbuat zalim. Ya, jangan. Supaya usaha semaksimalnya. Jangan berbuat zalim pada siapapun, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, sekali lagi.